Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak juga. Pertama-tama kami kelompok 5 akan memaparkan presentasi mengenai judul pemanfaatan Big Data dalam bidang kesehatan dan pencemaran lingkungan. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Dewi Larsari dengan M08210003. Yang kedua ada saya sendiri, Fadil Ahmad Zaki, M08210028. Yang ketiga ada Asna Nadia Hikari, M08210034. Yang keempat ada Junia Celah Yuniantias dengan NIM M082137. Yang terakhir terdapat Khairudin Nida Fariha dengan NIM M08210039. Setahun setelah mereka menciptakan istilah Web 2.0, istilah Big Data ini mengacu pada kumpulan data besar yang hampir tidak mungkin dikelola dan diproses menggunakan intelijen bisnis tradisional. Pada tahun yang sama, data platform Hadoop yang dapat menangani Big Data diluncurkan. Hadoop dibuat berdasarkan open source software framework yang dinamakan Nux dan digabungkan dengan Google Smartmatic. Big Data dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri dari data struktur dan dipakai untuk menunjang aktivitas bisnis. Big Data sendiri adalah wujud pengembangan dari sistem database yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan yang mencolok antara Big Data dengan database biasa terdiri dari volume, kecepatan, serta jenis-jenis data yang lebih variatif dibandingkan database manajemen sistem pada umumnya. Menurut referensi global tahun 2011, definisi Big Data dapat dibagi menjadi 3 bagian dengan sebutan 3V yang meliputi yang pertama adalah volume. Big Data memiliki ukuran kapasitas data yang sangat besar. Pemrosesan data berukuran besar sangat memungkinkan untuk dijalankan. Yang kedua itu adalah velocity, di mana mengimbangi ukuran yang besar, kecepatan transfer data juga sangat stabil dan efektif. Bahkan Big Data mampu menerima data secara real time atau langsung karena kecepatannya begitu tinggi. Kecepatan tinggi ini bisa diraih karena data diarahkan langsung ke memori, alih-alih menyimpannya di sebuah database. Selanjutnya yang ketiga ada variety. Big Data mempunyai variasi data yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan sistem database seperti SQL. Jenis data yang dapat disimpan antara lain yang bersifat tradisional, baik yang belum terstruktur maupun sudah. Selain itu, Big Data memiliki 2 V lain, yaitu value dan velocity. Value dalam Big Data yaitu aliran data tidak teratur dan konsisten dalam beberapa periode dan kondisi. Apabila terjadi lonjakan data yang besar, maka sumber memori yang dipakai untuk memproses juga akan lebih besar. Selanjutnya, veracity. Veracity ini adalah wujud pembenaran data. Data perlu diperiksa kualitasnya melalui berbagai sumber. Untuk menghubungkan antar data diperlukan proses tersebut. Apabila tidak ada hubungan yang baik, dapat memicu kontrol yang lepas kendali. Selanjutnya ada fungsi dari Big Data. Yang pertama itu berfungsi untuk menentukan penyebab masalah secara real time, di mana Big Data mampu melakukan analisis dan menentukan sebab dari suatu masalah yang terjadi di sistem. Secara bersamaan, Big Data juga mampu mengurangi kemungkinan terjadi kekeliruan dalam proses penyimpanan data. Yang kedua, berfungsi sebagai mengambil keputusan. Big Data juga dapat dikombinasikan dengan smart device dan sistem seperti Internet of Things serta Artificial Intelligence. Fungsinya yang menerima serta memberikan data serta informasi yang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk. Yang ketiga ada mendeteksi anomali dalam bisnis. Gangguan teknis dan non-teknis sangat mungkin terjadi pada suatu bisnis. Fungsi dari Big Data sendiri adalah mendeteksi anomali atau aktivitas yang berhenti dan menyimpang secara tepat dan cepat.
Lebih lanjut, Big Data juga mampu membuat perencanaan dan memberikan beberapa opsi untuk mengatasi atau mengurangi anomali tersebut. Tentunya proses ini akan berlangsung sangat cepat agar aktivitas bisnis, organisasi, maupun perusahaan tidak terganggu. Fungsi yang terakhir, Big Data ini berfungsi untuk menghemat biaya dan waktu untuk meningkatkan performa aplikasi. Penyimpanan data memakai sistem Big Data juga mampu mengurangi kos atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola data juga lebih singkat karena proses transfernya sangat cepat. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan Big Data di bidang kesehatan manusia dan bagaimana peranan Big Data dalam bidang kesehatan. Jadi sekarang telah mengalami berbagai kemajuan dari melakukan diagnosa, pengobatan, serta pencegahan penyakit, dari penanganan cedera serta penanganan mental. Pada era kemajuan teknologi saat ini sangat memberikan dampak di berbagai bidang. Salah satunya adalah kesehatan manusia. Saat ini kita bersyukur bisa menikmati berbagai bentuk perkembangan dari teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya seperti Big Data. Dunia kesehatan sendiri merupakan industri yang besar dan laju perkembangannya lumayan cepat, sehingga Big Data sangat cocok digunakan dalam industri ini. Konsep dasar Big Data dalam menangani mekanisme di dalam bidang healthcare dibagi menjadi beberapa base, yaitu yang pertama machine learning base, di mana base ini digunakan sebagai pendekatan yang logis dan efektif untuk penanganan big data berdasarkan teknik kecerdasan buatan dan basis data histori telah digunakan baru-baru ini. Kelebihan dari machine learning base adalah dapat memberikan kinerja tinggi dengan waktu pelatihan yang cukup singkat dan hasilnya cukup akurat, serta dapat menghindari satu titik masalah kegagalan. Kekurangan dari machine learning base ini adalah memiliki kekurangan, yaitu waktu eksekusi yang dibutuhkan cukup lama. Mekanisme ini berguna untuk memecahkan tantangan data yang besar dan sulit, mengurangi waktu komputasi, dan memberikan kepuasan kepada penggunanya, mengelompokkan hasil menggunakan interaksi minimal dari keadaan konformasi protein yang representatif. Yang kedua ada base agent mekanisme, menggunakan metode yang mendukung penyimpanan dan pengambilan semua jenis sumber data secara tepat waktu dan efisien. Integrasi pengetahuan terdesentralisasi dengan analisis pusat dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan dan meningkatkan perawatan jangka panjang penduduk. Mekanisme ini menghindari satu titik masalah kegagalan, contohnya mengatasi permasalahan pasien yang memiliki kesamaan atas arsitektur. Selanjutnya adalah MapReduce. MapReduce merupakan salah satu model pemrograman yang efektif untuk mengembangkan aplikasi intensif data yang terdistribusi di platform Go. Fungsinya sendiri adalah memproses pasangan kunci untuk membuat satu set value pairs. Sedangkan fungsi reduce sendiri untuk menggabungkan semua nilai antara nilai yang identik. Code-based mechanism digunakan untuk memantau kesehatan seseorang dan untuk mempercepat pengambilan rekomendasi seseorang. Kelebihan dari base ini adalah efisien, konfigurasi keamanannya tinggi, dan kinerja yang baik. Potensi dampak big data pada lingkungan sangat besar. Big data digunakan untuk memberikan gambaran serta dampak lengkap kegiatan operasional suatu perusahaan atau kegiatan yang dapat mencemari lingkungan. Pengaplikasian penting dari big data adalah menilai resiko lingkungan yang dihadapi dunia saat ini atau di masa depan. Kontribusi lain dari big data untuk dunia korporasi adalah kemampuannya untuk membantu mengoptimalisasi penggunaan sumber daya. Indonesia memiliki ribuan pabrik yang menghasilkan berton-ton limbah dan polusi di lingkungan setiap kegiatan produksinya. Dalam kegiatan industri akan diikuti dengan dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia. Limbah industri yang toksik akan memperparah kondisi lingkungan dan akan meningkatkan penyakit pada manusia dan kerusakan pada komponen. Tantangan terbesar Indonesia dalam menerapkan Big Data adalah data itu sendiri. Indonesia memiliki 275,36 juta jiwa pada Juni 2022 lalu. Itu menurut Dukcapil Kemendagri.
Data sebanyak itu membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar, daya energi yang besar, serta sistem pengamanan yang baik. Selain itu, data-data di Indonesia masih simpang siur, tak jarang terduplikasi atau malah tak tercatat. Itu merupakan data-data secara offline dokumennya, maka akan lebih sulit lagi untuk memusatkannya dalam sebuah sistem jaringan yang online. Belum lagi masih banyak daerah 3T yang masih belum mendapatkan akses listrik dan jaringan internet. Maka di antara unsur-unsur IoT yang terdiri dari perangkat sistem kecil, AI, sensor, active engagement, dan konektivitas, yang paling menyulitkan Indonesia adalah konektivitas. Padahal itu merupakan hal dasar bagi Indonesia untuk bisa menerapkan big data. Dan big data itu sendiri merupakan opsi yang sangat penting jika Indonesia memang ingin layak masuk ke dalam zaman industri 4.0 menuju 5.0 ini. Sebagai contoh ketidaksiapan Indonesia dalam melaksanakan big data adalah ketika kondisi darurat pandemi COVID-19 tahun lalu yang muncul secara tiba-tiba dan perlu didorong dengan perencanaan yang adaptif. Saat itu, semua rumah sakit secara serentak membutuhkan sumber daya yang banyak, tetapi tanpa data yang rapi, banyak yang terlewat dan tidak terpenuhi. Selain itu, hampir semua daerah, semua lapisan masyarakat membutuhkan bantuan sosial secara serentak, tetapi tanpa data yang rapi, banyak hak yang terkorupsi dan tidak terpenuhi. Tidak hanya dalam dunia kesehatan pada saat itu, tetapi juga lingkungan yang diklaim lingkungan lebih baik pada saat pandemi. Langit Jakarta akhirnya biru lagi, kata mereka, tetapi tidak jelas standarnya. Juga tidak ada transparansi analisis dan perhitungan yang rapi tentang apa saja faktor yang sebenarnya saat itu menjadi penyebab lingkungan membaik, sehingga semuanya masih berupa dugaan-dugaan dan cocokologi yang akhirnya belum bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, koordinasi perencanaan dan pembuatan sistem big data atau IoT perlu dirancang secara berlapis dan rutin. Diperlukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan pengusulan maupun pelaksanaan untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan mematuhi tata waktu serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah provinsi pun harus diarahkan untuk melakukan verifikasi dengan tujuan yang lebih luas, sesuai dengan target-target pembangunan daerah, tidak sekedar melakukan verifikasi. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kelompok kami menyimpulkan bahwa big data merupakan kumpulan data besar yang digunakan untuk mengekstrak informasi dan menemukan pola yang berguna untuk mengambil keputusan. Big data ini memainkan peranan penting dalam bidang kesehatan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan big data mampu memprediksi dan meminimalisir terjadinya penyebaran wabah penyakit, serta untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui Air Quality Monitoring System atau AQMS. Tantangan terbesar dalam menerapkan big data di Indonesia yaitu datanya sendiri, yang dimana data-data di Indonesia masih simpang siur dan tak jarang terduplikasi atau malah tidak tercatat. Penggunaan big data memang diperlukan, namun hal tersebut harus diiringi dengan kesiapan dari suatu pihak seperti negara dan perusahaan untuk meminimalisir kebocoran data atau hal lain yang tidak diinginkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan punya kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.